Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penelitian terhadap media sosial. Mengapa ada yang meneliti media sosial atau ada beberapa orang yang meneliti media sosial mengenai objek tafsir yang ada di media sosial? Ada sebagian orang yang mempersoalkan penelitian dengan objek tafsir yang ada di media sosial. Baginya tidak ada sisi pentingnya meneliti tafsir di media sosial. Padahal objek tafsir berupa media sosial tentunya punya banyak benefit atau keuntungan. Seperti contoh, kita sebagai orang awam, jika kita ingin mengetahui tafsir sebuah ayat, tentunya kita tidak bisa langsung membuka kitab tafsir tanpa belajar terlebih dahulu. Maka cara yang pertama dilakukan adalah kita membuka tafsir tersebut di media sosial, karena memang lebih praktis, mudah diakses, hemat waktu dan biaya. Karena media sosial juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terkini, terutama generasi muda yang dekat dengan media sosial. Kedekatan mereka ternyata tidak sekedar karena menjadikan media tersebut sebagai media hiburan, melainkan juga sebagai sarana belajar agama. Sulit dibayangkan bahwa saat generasi muda ini penasaran dengan tafsir sebuah ayat, mereka tiba-tiba langsung membuka karya tafsir yang ditulis oleh Al-Tabari, tafsir yang ditulis oleh Al-Razi, dan lain-lain yang berjilid-jilid. Hal yang paling umum dilakukan adalah mencari tafsirnya di media sosial. Pilihan tersebut tidak jauh dari alasan karena media sosial lebih praktis, mudah, hemat waktu, serta biaya. Nah, kita tidak perlu lagi membuka ribuan halaman karya tafsir yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam atau pergi ke tempat tokoh agama yang jauh dan sebagainya. Dengan kata lain, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terkini, terutama generasi mudanya. Media ini sudah menciptakan pola dan model hidup yang relatif baru, termasuk dalam kehidupan beragama. Intinya, tidak ada masalah menjadikan Al-Quran atau hadis, tafsir atau syarah di media sosial sebagai objek penelitian, selama dilakukan dengan tetap memenuhi standar yang berlaku. B. Sepenting apa penelitian kita? Kita tidak bisa sekeren Al-Tabari. Benar, tokoh-tokoh mufasir Al-Quran hari ini mungkin tidak akan mampu menyaingi Al-Tabari. Dia disebut sebagai tokoh yang sangat produktif, memiliki segudang karya besar dalam berbagai bidang keilmuan, mulai dari karya tafsir, hadis, sejarah, hingga lainnya. Semua ulama generasi pasca Al-Tabari mengakui otoritas tokoh dalam berbagai bidang tersebut. Pada gilirannya, produktivitas, kepakaran, kontribusi keilmuan, dan popularitas tokoh ini bisa dijadikan alasan untuk dijadikan objek penelitian. Salah satu karya fenomenal Al-Tabari dalam bidang tafsir adalah Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Berbagai testimoni positif bermunculan untuk karya besar ini. Terdapat sebuah ungkapan yang berbunyi, belum ada sebuah karya pun yang menyamai karya tafsir yang ditulis Al-Tabari. Ungkapan ini merupakan bagian dari pengakuan banyak pakar dari berbagai generasi. Al-Suyuti. Imam Al-Suyuti merupakan salah satu tokoh kenamaan yang menegaskan adanya kesepakatan ulama yang diakui kualifikatif yang menetapkan tafsir karya Al-Tabari sebagai karya tafsir yang tidak ada tandingannya. Tapi apakah dengan mengatakan begitu Al-Suyuti hanya belajar tafsir Al-Tabari sepanjang hidupnya dan mencukupkan diri dengan tafsir tersebut? Jelas tidak. Al-Suyuti bahkan menulis
Al-Dur Al-Mansur fi Tafsir bi Al-Ma'sur. Sesuai namanya, dalam tafsir ini Al-Suyuti banyak merujuk pada riwayat-riwayat sebagai pijakan penafsiran, mirip dengan yang dilakukan oleh Al-Tabari. Dengan demikian, kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kalaupun dari aspek keilmuan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ulama tafsir itu, setidaknya kita berupaya untuk terus belajar dan menggali pengetahuan. Dengan kata lain, bila hari ini kita melakukan penelitian, sejatinya kita sedang menjalankan tradisi generasi besar itu dan mengikuti jejak baik mereka. Jadi, ini tidak hanya tentang keren-kerenan. Lebih dari itu, ini merupakan suatu hal penting karena berkaitan khusus dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan merupakan warisan dari tokoh-tokoh besar tersebut. Kalau tidak meneliti, kita mau ngapain? Sebagai dosen dan mahasiswa, kita punya tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sesuai posisinya, meneliti adalah salah satu tugas utama kita. Layaknya petani yang berperan penting dalam menggarap sawah untuk bisa memproduksi makanan pokok, begitupun dengan dosen dan mahasiswa berperan dalam memproduksi ilmu pengetahuan. Kalau bukan dosen dan mahasiswa, lalu siapa? Jelasnya, tiap orang punya peran meskipun sebagiannya mengabaikan peran tersebut. Langkah dasar sebelum penelitian: mengasah kepekaan, memahami pemetaan, melakukan penelitian. Dengan gambaran seperti di samping, langkah nyata yang bisa kita lakukan dari sekarang adalah mengasah kepekaan, lalu membuat pemetaan, kemudian menentukan pilihan. Sekali lagi, kita perlu peka berbagai persoalan yang kemudian kita sebut sebagai masalah atau topik tidak terlihat sebagai masalah atau topik hanya karena kita tidak peka. Bila kepekaan ini terasa dengan baik, kita mudah melakukan pemetaan terhadap beberapa persoalan dalam bidang Al-Quran ataupun hadis. Lalu, bisa kita pilih-pilih sesuai dengan kesanggupan dan kesiapan kita. Memang butuh waktu. Namanya saja penelitian, bukan sulapan yang bisa selesai dalam sekali kedipan. Tanpa adanya penelitian, hidup kita tidak akan mudah seperti sekarang. Karena pada dasarnya apa yang kita rasakan sekarang seperti pengetahuan, teknologi, dan juga lain-lain itu merupakan hasil dari diadakannya penelitian. Secara garis besar, penelitian itu mempunyai 3 tujuan dasar. Yang pertama itu mendapatkan apa? Yaitu mendapatkan penemuan maupun pengetahuan baru yang tentunya membawa manfaat dan maslahat bagi kita selaku umat manusia. Lalu yang kedua adalah untuk menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang telah kita pegang sebagai suatu kebenaran. Artinya mereview, melihat kembali bagaimana nilai yang terkandung dalam suatu pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah untuk mengembangkan suatu pengetahuan, suatu penemuan ke level yang lebih lanjut. Itu kurang lebih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.